survei yang dikeluarkan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Surveinya menunjukkan sebagian besar guru terindikasi intoleran. Ya. 63,07% guru di Indonesia cenderung intoleran. Lembaga pendidikan yang seharusnya tempat untuk menyemai tumbuh kembangnya sikap toleransi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Sekolah-sekolah di Indonesia berpotensi menjadi bahan tumbuh suburnya paham ekstremisme. Apa hal konkret yang ditawarkan oleh capres Anda untuk menjawab isu yang penting ini? Silakan. Baik, saya kembali lagi yang tadi. Kita akan fokus pada pengembangan sains, teknologi, engineering, and math. Apabila ilmu pengetahuannya luas, ilmu alam yang menjadi fokus kita jadi besar, teknologi tinggi, maka itu berbanding terbalik sama radikalisme. Kenapa radikalisme itu mungkin berdasarkan temuan survei dari PPM itu menjadi meningkat? Mungkin kita tidak biasa untuk melihat realitas orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi saya yakin dan percaya, semakin orang mendalami sains dan pengetahuan, maka dia akan semakin toleran. Boleh saya tanggapin ya? Silakan. Oke, itu sesuatu yang saya sangat apresiasi sekali bahwa sains STEM itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Tapi bagi kami dari kubu Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, itu sesuatu yang tidak cukup ya. Karena masih banyak juga orang-orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Secara saintifik dia sangat bagus sekali, tapi masih terpapar radikalisme dan akhirnya terbawa juga, maka dia bisa membuat bom. Oke. Nah, kalau dari kubu kami ada 3 hal ya. 3 hal utama yaitu pembinaan ideologi Pancasila yang terbagi ke dalam 3 hal lagi. Saya tidak mau terlalu teknis membahas yang 3 itu ya. Tapi yang pertama adalah pembinaan ideologi Pancasila ya. Jadi Pancasila ini dimasukkan lagi, dikuatkan lagi. Lalu yang kedua adalah revitalisasi revolusi mental. Lalu yang ketiga adalah restorasi toleransi dan kerukunan sosial. Jadi dari kampus juga, dari sekolah juga, dari dunia sosial masyarakatnya juga dikembangkan supaya apa? Intoleransi di Indonesia tidak mendapat tempat di Indonesia. Setuju. Saya pikir ini baru kali ini kita semua sepakat bahwa pemerintah itu gagal untuk mengatasi intoleransi yang ada. Jadi kita sepakat soal itu dan pertanyaannya adalah kemudian apa yang bisa kita lakukan ya. Dan itu tertuang nyata dalam visi kami. Jadi salah satu visi utama kami adalah membangun kerukunan antar warga negara ya. Tanpa memandang suku, agama, ras dan saya pikir itu fondasi kita. Persatuan, kesatuan itu menjadi pegangan kita untuk bagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat soal apa hakikat Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ini saya sekali lagi setuju. Saya berharap juga bagi kawan-kawan yang mendukung koalisi Prabowo Sandi ya supaya tidak lagi menggunakan isu SARA di dalam politik sehingga memecah belah, melarang mayat untuk disolatkan. Nah ini yang mengatakan munafik dan fasik kepada mereka yang berbeda pilihan. Semoga itu tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih. Baik, ada tanggapan? Kami kecewa ada tuduhan seperti itu dari pihak nomor 1. Maaf banget, itu harus kita kritik. Tidak boleh tuduhan seperti itu. Baik, yang jelas bicara soal hoax, bicara soal ujaran kebencian, itu juga banyak bersemai di media sosial, di dunia digital, di mana milenial banyak berkecimpung di dalamnya. Jadi saya ingin minta yang terakhir komitmen bahwa elit politik, bahwa para pemain politik, bahwa orang-orang yang di atas itu juga tidak ikut-ikutan menyemai kebencian itu. Dan apakah bisa dapat komitmen malam ini dari seluruh tim pendukung dan juga dari kandidat-kandidat sehingga dari awal medsosnya akan damai tentram, tidak dipenuhi oleh kebisingan-kebisingan lagi. Bagaimana? Kami berkomitmen, sekali lagi tim Pak Prabowo Sandi tidak pernah menginstruksikan tim medianya untuk melakukan penyerangan hashtag. Media adalah tempat kami untuk mendengarkan aspirasi. Teman-teman silakan mention Pak Prabowo, silakan mention Pak Sandi, sampaikan aspirasinya di sana, masuk ke data kami dan kami akan jadikan pijakan untuk program-program kami. Kami tidak akan melakukan hoax dan kami berkomitmen untuk itu. Pilih Prabowo Sandi. Ya, Silakan. tempe setipis ATM itu hoax. Nasi ayam lebih mahal di Jakarta daripada Singapura itu hoax. Orang operasi plastik dibilang dianiaya itu hoax. Dan calon presiden mereka melakukan konferensi pers untuk berita-berita hoax itu.
Bagaimana mungkin kita bisa menuntut komitmen sementara mereka sudah melakukan hoax itu sendiri di media massa secara terbuka. Baik. Menurut saya, kalau kita mau memberantas hoax, kita harus secara jujur berani katakan siapa yang kemudian mengelola hoax. Dan itu ada surveinya. Silakan kawan-kawan cari sendiri. Baik. Itu bukan kami. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Siapa superheroes yang paling pas menggambarkan capres Anda dan capres lawan Anda? Silakan. Prabowo duluan. Bapak Jenderal Sudirman, Pak Dirman. Tokoh figur dari Marvel yaitu Spider-Man.